Doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Ini agak berbeda dengan Kahneman ya. Minggu lalu banyak ngomong bias kognitif. Tapi malam ini Housel bilang mengelola uang itu sebenarnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan kecerdasan. Lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Jadi berhasil atau tidaknya kita mengelola uang dengan baik itu sebenarnya perilaku kita. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita belajar masih di tema tentang kekayaan. Malam ini kita belajar tentang uang. Tapi uang tidak di aspek jumlahnya atau besarannya. Karena saya tahu kita tidak banyak punyanya. Tidak harus dibahas senjelimet itu, tapi sisi psikologisnya. Ini mungkin bagian seperti minggu lalu ya, jenis behavioral economics. Jadi ekonomi perilaku. Bagaimana menyikapi uang secara psikologis. Mental yang tepat apa? Baik, malam ini kita ketemu tokoh ini yang beliau menulis buku terkenal sekali. Buku ini diterjemahkan sampai ke 50 bahasa. Sudah mencapai 4 jutaan eksemplar. Jadi meskipun hitungannya masih muda, jauh lebih muda dari saya. Beliau kelahiran 80-an, 80 sekian. Sekarang masih aktif, sudah menulis artikel-artikel bidang ekonomi, meskipun basic keilmuan beliau bukan ekonomi. Artikelnya jumlahnya sudah puluhan ribu. Tidak bayangkan ya, artikel bisa jumlahnya sampai puluhan ribu itu. Mungkin tiap hari kerjaannya nulis. Morgan Housel dia ini banting setir ke ranah ekonomi, termasuk aspek psikologinya, karena pernah ngalami juga waktu dia di usia 80-an. Mungkin ada di antara teman-teman ya yang seperti dia ikut model-model trading terus gagal. Jadi dia ngalami sendiri itu, makanya terus jadi bijaksana sekarang. Itu pentingnya kegagalan ya, itu membuat kita terus jadi bijaksana. Itu kalau mau mikir. Karena itu kalau bahasa kita itu rahasianya Allah ya. Barang pahit tapi buahnya ternyata sangat manis. Mungkin dia tidak membayangkan besok itu jadi penulis besar yang terkenal di level internasional. Bayangannya beliau mungkin ya pingin bisnis saja sih, pingin kaya lewat jalur bisnis. Tapi ternyata gagal. Tapi ternyata ada hikmah besar di balik itu. Beliau sendiri juga, apalagi pengalaman waktu kecilnya juga baik. Sejak kecil beliau sakit-sakitan, sakit paru-paru. Itu nanti yang berpengaruh ke konsep-konsepnya dia. Jadi nanti di antara konsepnya itu ya hidup itu tidak sepasti kalkulasi dan bayangan kita. Sudah merancang macam-macam, ternyata sakit. Nah, ini kan tidak semudah bayangan-bayangan kita tentang masa depan. Kita sudah membayangkan mau begini, mau begitu, ternyata perang dunia. Ini kan berat. Atau kita sudah mengkalkulasi, saya santai saja Pak, mungkin sebentar lagi perang, ini dunia kacau.
Ternyata tidak jadi. Ayo kamu sudah terlanjur santai. Jadi hidup itu tidak sepasti itu. Nah itu nanti kelihatan di gagasan-gagasan beliau. Kalau saat ini sih beliau hidup di Washington DC, Amerika. 1 istri 2 anak. Nah itu. Hidup sederhana meskipun asetnya sekarang ya besar pastinya. Tapi beliau memang lebih suka hidup sederhana sebagaimana nanti konsepnya. Baik, kita belajar ya mengelola dimensi yang kadang-kadang kita sinisi tapi sebenarnya kita butuh. Kita ketawai kalau ada orang kok pikirannya uang saja, tapi buktinya kita tidak punya duit juga stres. Maka yuk, tidak usah malu-malu, kita bahas sekalian, tapi secara bijaksana gimana sih cara mengelolanya. Baik, bismillah. Kita mulai ya. Saya awali dari quotes ini. Jadi menurut beliau, money is everywhere. Uang itu ada di mana-mana, diperlukan dalam semua hal. It affects all of us. Ia mempengaruhi kita semua. And confuses most of us. Dan membingungkan sebagian besar kita. Ini satu quotes, 3 frase yang masing-masing penting. Yang pertama, money is everywhere. Itu seperti kalimat yang sering kita pakai, semuanya butuh duit. Tidak ada satupun dimensi hidup kita yang tidak berkaitan dengan duit, dengan uang, dalam hal apapun. Pendidikan kah, politik apalagi, bahkan agama pun butuh uang. Ngaji, ya kalian butuh uang kan, kalau tidak ada duit tidak bisa beli bensin, tidak bisa berangkat ke sini. Ya meskipun teman-teman takmir bilangnya gratis, datang saja. Ya emangnya datang ke sininya terbang kan enggak. Saya enggak pakai bensin kan Pak, jalan kaki. Ya kan kalau capek kan terus minggir beli minum, ya uang. Enggak ada yang tidak uang. Semua aspek hidup kita memerlukan uang. Itu money is everywhere. It affects all of us. Semua kita dipengaruhinya. Kita sadar atau tidak, kita dipengaruhi. Ya mungkin senyummu beda antara dompetnya sedang tebal atau sedang tipis. Gaya ngomongmu juga beda. Moodmu naik turun itu mungkin sebagian besar ya berkaitan dengan ini. Itu affect all of us namanya. And confuses most of us. Dan membingungkan kita semua. Kita bingung. Kemarin belajar tasawuf tidak boleh mikir dunia. Tapi kalau nggak dipikir, tidak punya duit, susah juga kita. Mau nyufi juga mungkin sekarang mahal. Jangan dikira, Pak saya mau nyepi Pak, menghindar dari keramaian. Jangan dikira menghindar dari keramaian itu murah. Mungkin menghindar dari keramaian mau kemana? Ke gunung. Sekarang villa-villa mahal. Kamu mau kemana? Ya, mahal juga sekarang. Kok sekarang mau beli kitab saja sekarang mahal. Ngaji, apalagi saya online saja kok Pak. Yo, kuotanya juga mahal. Tidak ada yang tidak perlu uang. Dan terus kita bingung. Terus gimana ya caranya? Maka yo jangan malu-malu, diakui saja. Ya Pak, kita memang perlu uang. Tinggal mengelolanya, porsi dan proporsinya yang tepat. Mental kita di hadapan dia yang pas. Kuncinya nanti di situ. Terus, nah cuma
Housel ini punya tesis begini, doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Ini agak berbeda dengan Kahneman ya. Minggu lalu banyak ngomong bias kognitif. Tapi malam ini Housel bilang mengelola uang itu sebenarnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan kecerdasan. Lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Jadi berhasil atau tidaknya kita mengelola uang dengan baik itu sebenarnya perilaku kita. Bukan how smart. Kalau sekedar kecerdasan kita, mungkin kita cerdasnya luar biasa, tapi tidak selalu ideal teori, ideal konsep yang di kepala kita itu terus kita bisa menerapkannya. Kita tahu kok misalnya nabung itu baik, boros itu jelek, tapi kan untuk bisa mengendalikan agar kita tidak boros, lebih milih nabung, itu behavior kita yang lebih berpengaruh. Kebiasaan kita, perilaku kita. Kalau sekedar ideal itu mungkin kepala kita sudah ngerti, otak kita sudah isinya teori macam-macam banyak. Tapi kenapa sulit diterapkan? Behave kita. Ini mungkin berlaku tidak hanya untuk konteks uang. Untuk konteks ilmu mungkin juga begitu. Kita, kenapa sih Pak, saya merasa wawasan saya sudah banyak, sudah luas sekali, saya hari ini sudah belajar macam-macam, dari online langsung di kampus, tapi hidupku kok begini-begini saja, tidak berubah-berubah. Saya sudah tahu ini baik, ini buruk, ini ideal, ini tidak, tapi kok mengubahnya, menerapkannya dalam hidup susah. Karena behavior kita, perilaku kita sehari-hari tidak kompatibel dengan ideal yang ada di kepala, tidak cocok. Oke, baik. Yo nanti bisa kalian cermati sendiri ya. Kita keseharianku yang tidak cocok dengan idealku apa, itu mesti ketemunya banyak. Maka malam hari ini Housel mengajarkan kita mengubah mindset, mengubah perilaku di hadapan money, di hadapan uang. Oke, kita lanjutkan. Ini konsep basicnya. Kata Housel, orang berpikir tentang uang, nilai uang di mata kita, cara ideal mengelola uang yang terbaik menurut setiap orang, itu kata Housel beda-beda. Karena memang orang berpikir tentang uang itu subjektif. Jadi menurut beliau, orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Orang yang misalnya tumbuhnya di era krisis ekonomi itu mungkin lebih cenderung takut, lebih cenderung hati-hati membelanjakan uang karena khawatir ada krisis lagi. Tapi orang yang hidupnya di era sejahtera, era ekonomi jaya, itu biasanya lebih berani belanja, berani konsumsi. Ini sikap mental. Maka kalian masing-masing coba dicek ya, kondisi ekonomimu misalnya sejak kecil seperti apa. Seperti itulah terbentuk mindsetmu. Yang kalau saya dulu kecil di rumah itu, kalau makan telur, itu telur satu diiris jadi 4 untuk berempat. Oh, mungkin beda dengan mungkin kalian dulu di rumah, alah telur Pak bisa sesuka-suka lah masak telur, makan telur, setiap kali Indomie ya nambah telur sekian itu.
dari saya yang harus dipecah 4. Itu persepsi saya tentang telur, tentang makanan itu mungkin berbeda. Tentang uang juga begitu. Kalian mungkin kaget lihat temenmu sekali makan ratusan ribu padahal masih mahasiswa. Sementara kalian makan bakso 20.000 mengkerut ke anumu. Udah mahal ya, bisa begitu. Jadi dari mana sejarah? Masing-masing orang beda. Jadi orang berpikir tentang uang itu subjektif. Maka menurut Husserl tidak ada cara yang benar, yang universal mengelola uang. Yang menurut kita masuk akal mungkin bagi orang lain tidak. Ini maksudnya nanti kita jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mencela gaya hidupnya orang. Mereka anak sejarahnya masing-masing. Orang yang pernah ketipu apa, itu mungkin dia sangat trauma sehingga tidak mau bisnis itu lagi. Kalian yang mungkin di rumahnya orang tuanya PNS misalnya, itu mungkin pikiranmu terbentuk pekerjaan paling enak, paling ideal itu PNS. Yang orang tuamu TNI apa polisi, itu kemungkinan kamu akan cenderung masuk TNI atau polisi karena kalian melihat orang tuamu. Ini yang disebut sejarah. Ya. Baik. Jadi yang pertama, cara pandang kita terhadap uang, termasuk idealisme kita tentang kekayaan, itu sejarah yang membentuknya. Yang masing-masing kita beda-beda. Ya. Maka kalian yang punya mindset berbeda dengan temanmu dalam mengelola uang, tidak harus kemudian menganggap yang lain lebih jelek atau yang lain lebih bagus. Masing-masing punya sejarah. Jangan menghakimi cara orang lain mengelola uang. Mungkin saja itu karena pengalamannya atau mungkin juga karena trauma-traumanya. Jadi tidak semua keputusan keuangan itu dibentuk secara rasional. Makanya tadi akal itu perlu sedikit saja, behave-nya yang banyak. Tapi ya tidak masalah kalian memahami gayanya temanmu, tidak untuk dicela tapi untuk meluaskan wawasan. Oh, memang ada orang yang gaya hidupnya begini, gaya hidupnya begitu. Tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Ada juga sih, ada orang kaya yang gayanya seperti miskin. Ada orang miskin yang gayanya seperti orang kaya. Itu juga pasti karena sejarah. Mungkin kalian selama ini tidak punya uang, terus direndahkan orang, dilecehkan orang. Akhirnya kalian, wah kalau kayak gini saya tidak punya harga diri. Sudahlah saya tak gaya seperti orang kaya, biar dihargai orang. Ini sejarah. Atau yang kaya, gayanya kayak orang tidak punya. Mungkin dia capek, tiap kemana-mana sama temennya disuruh traktir terus. Kok aku terus yang traktir? Ya kamu kan yang paling kaya. Oh, besok dia gayanya seperti tidak pegang uang. Yang kaya kan bapakku tidak ngasih apa-apa. Jadi dia gayanya seperti. Kenapa bisa begitu? Pengalaman. Jadi yuk kita tidak menghakimi orang dengan cara mereka mengelola keuangan. Masing-masing punya strateginya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini juga dibahas panjang oleh Husserl tentang luck, keberuntungan, dan resiko. Jadi kalau bagian ini sebenarnya dia ingin menjelaskan pada kita mengelola keuangan itu ya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Kita maunya begini, tapi jatuhnya kok begitu ya. Nah,
Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi ini kesadaran kedua. Kesadaran yang pertama tadi, tiap orang beda-beda, tiap orang anak sejarahnya masing-masing. Kesadaran kedua, tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk dalam urusan keuangan. Makanya ada luck, ada risk. Luck itu, keberuntungan itu, kita tidak mengarah ke sana tiba-tiba dapat keuntungan. Ini namanya luck. Kebalikannya risk. Kita tidak menginginkan itu tiba-tiba datang. Ini risk. Jadi akan selalu diwarnai dua itu. Ya ada keberuntungan, ada kerugian, efek, resiko. Namanya risk. Jadi luck itu hasil positif dari kejadian yang di luar kendali kita. Kalau risk ini hasil negatif, kejadian di luar kendali kita. Ya ini kalau kita sering yang muslim pakai istilah qadarullah. Dompet saya ketinggalan, Pak. Pesimis saya ini tidak makan mesti. Qadarullah, tiba-tiba ada temen nawari makan, ngejak makan. Lumayan. Ini luck namanya. Atau mungkin sebaliknya, kita merasa bahwa uangnya cukup, ternyata begitu tanya harganya berapa itu, ternyata melebihi jumlah yang di dompet. Itu resiko sudah. Tidak terbayangkan ternyata begitu. Atau rencananya makan sendiri di warung, tiba-tiba kok temen yang tidak tahu diri tiba-tiba datang, ikut makan dong. Tidak hanya 1, 3, 4, 5. Wah, itu risk namanya, resiko. Kita tidak membayangkan, ternyata datang. Kalau positif namanya luck, kalau yang negatif namanya risk. Di antara luck, misalnya kata Husserl, kita lahir di keluarga kaya. Ini luck, alhamdulillah lumayan punya bapak kaya. Kebalikannya mungkin kalian yang lahir di keluarga yang tidak kaya, yang miskin. Itu risk. Ya nasibnya. Gitu. Jadi ini kok keberuntungan dan resiko. Banyak orang kaya karena memang orang tuanya kaya. Ini mesti ada unsur lucknya. Ya tentu saja dia untung orang tuanya kaya, fasilitasnya lengkap. Atau investasi. Investasi yang tidak diduga-duga tiba-tiba booming, naik. Atau tiba-tiba punya koneksi. Ternyata tidak tahu saya, teman saya SMP dulu sekarang dia jadi pejabat. Lumayan bisa KKN sekarang. Ini luck, tapi ya dosa. Untung gitu. Ditilang polisi kok tiba-tiba, loh kamu ya? Oh iya gitu ya. Saya kemarin ada ngalami begitu. Pak Faiz ya? Lumayan, tidak jadi. Karena kenal jadi tidak harus ada embel-embelnya. Itu namanya luck, keberuntungan. Kalau risk, resiko. Sudah ancang-ancang mau melakukan apa, investasi apa, pandemi. Sudah disiapkan semua, tinggal di launching, sakit. Sudah. Ini namanya risk. Hidup itu akan selalu ada itunya. Ya mungkin tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita kendalikan, tapi ini juga menentukan kesuksesan. Maka kata Husserl, ingat-ingat ya, dalam kesuksesan kita kadang-kadang ada unsur lucknya. Jangan sesombong itulah. Wong yo tidak sepenuhnya semuanya bisa kita kontrol. Orang lain melakukan hal yang sama toh juga tidak sukses. Kita yang sukses mungkin ada unsur lucknya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang gagal atau kita gagal, tidak harus kemudian kita sepenuhnya menyalahkan diri kita. Aku kok tidak pinter ya, aku kok bodoh banget ya, aku kok tidak harus. Kadang-kadang memang hidup ini ada unsur risknya,
Ada unsur resikonya. Kita sudah mati-matian merancang, ternyata hal tak terduga terjadi, resiko. Jadi tidak kemudian kita menyalahkan diri kita sepenuhnya. Misalnya kalian sudah belajar mati-matian, waktunya dapat nilai, dosennya sedang stres urusan apa, terus jadi kejam sekali ngasih nilainya. Itu resiko, tidak apa-apalah. Yang kok nilainya jelek karena dosennya sedang bad mood misalnya. Nah, itu resiko. Kalian kan tidak bisa ngontrol. Nah, hidup itu penuh yang seperti ini. Kadang ada luck, kadang ada risk. Siaplah menghadapi dua-duanya. Tidak semua hal bisa kita kontrol, kita kendalikan. Maka kata Husserl, jangan menganggap semua hasil bagus itu karena kepintaran. Pinter banget ya orang ini bisa sukses, pinter banget ya orang ini bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Mengapa? Banyak orang sukses itu karena keberuntungan. Yang itu bukan karena rancangannya dia, ya tiba-tiba saja situasinya pas. Ini tadi yang kalau kita yang ngalami itu, maka diingatkan jangan sombong. Kalian suksesmu itu tidak hanya karena dirimu, tapi dibantu oleh situasi, mungkin dibantu oleh kondisi. Kalau kita yang beragama, ya karena diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi, tidak jalan. Kemudian juga jangan menganggap semua kegagalan itu karena kebodohan. Banyak orang gagal karena muncul resiko yang tidak bisa dia kontrol. Ini kita juga harus sadar itu. Jadi sampai di prinsip kedua ini kita diingatkan jangan gampang memvonis, jangan gampang ngejudge orang. Kamu kok bodoh banget toh ya? Kamu kok ndak pinter banget toh ya? Wong cuma gitu aja loh. Iya sih, tapi kan ada unsur risk yang tidak terduga. Secara rasional sih cuma gitu, tapi kan situasi tidak terduga itu tidak diprediksi, tiba-tiba muncul. Kalau di buku itu Husserl mencontohkan Bill Gates. Bill Gates ini yang kita kenal ya, kiprahnya di dunia perkomputeran. Itu saat itu dia mendapatkan keberuntungan karena bisa sekolah di salah satu sekolah yang tahun 70-an tapi sudah punya akses ke komputer. Ini menguntungkan Bill Gates sehingga kemudian dia bisa berkiprah di bidang itu. Hal yang sama terjadi dengan temannya. Kalau di situ disebut namanya Ken Evans. Temannya Bill Gates, podo-podo pinter sama-sama cerdasnya luar biasa, tapi terus meninggal karena kecelakaan. Kan nasibnya beda. Yang satu ketemu resiko, yang satu ketemu luck, keberuntungan. Jadi ternyata hidup ini tidak seeksak itu, termasuk urusan uang. Jadi Husserl bilang beberapa orang terlahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan, yang lain sebaliknya. Ini nanti ada efeknya. Beberapa terlahir dalam ekonomi yang berkembang pesat, yang mendukung kewirausahaan. Sementara ada orang yang lahir dalam perang dan kemiskinan. Ini kita tidak bisa bantah, situasinya memang begitu. Saya ingin Anda sukses, kata Husserl, dan saya ingin Anda meraihnya. Namun sadarilah bahwa tidak semua kesuksesan itu karena kerja keras, dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan.
Maka jangan overestimate pada orang yang sukses dan jangan underestimate pada orang yang gagal. Kita kan selalu kalau ada orang gagal itu melihatnya jelek terus. Itu alah mesti males itu, mesti tidak memberikan semuanya. Gitu kayak apa ya kamu ngerti lelahnya dia, capeknya dia, dengan santainya kita menyebut dia males-malesan, tidak serius. Ada banyak faktor risk dalam hidup ini. Atau kalau ada orang sukses, wah kita puji setinggi langit, kadang ceritanya dilebih-lebihkan. Oh ini dia orang hebat, ini pinter ini. Itu kalau ditelusuri nasabnya mesti ketemunya orang-orang kayak lah. Malah dilebih-lebihkan sampai kemana-mana. Padahal mungkin ada banyak faktor luck saja. Oke ya, saya banyak diceritai orang yang kenal ngaji filsafat itu karena diuntungkan oleh pandemi. Jadi ngertinya pandemi. Sebelumnya tidak ada orang kenal ngaji filsafat, tapi begitu pandemi terpaksa orang di rumah, daripada nganggur, terus ketemu ngaji filsafat terus kenal. Banyak yang begitu. Itu kan ini yang disebut faktor. Saya tidak bisa mengendalikan. Pandemi bukan ciptaan saya. Tapi diuntungkan oleh itu. Itu namanya faktor luck. Atau mungkin kan banyak yang bilang, Pak, saya kalau dengerin ngaji itu terus bisa tidur misalnya. Nah, saya diuntungkan dengan mentalnya orang hari ini yang suka overthinking jadi sulit tidur. Ngaji filsafat mengambil keuntungan dari situ. Itu namanya luck. Makanya kalau ada yang tanya, apa Pak rahasianya kok bisa sukses? Saya tidak pernah merancang untuk bisa sukses. Ya jalan-jalan sendiri ketemu keberuntungan ini, keberuntungan itu. Baik, jadi ini harus kita pertimbangkan juga. Jadi mengelola uang sebelum segalanya nanti kita merancang sampai detail, ayo diinget-inget ya. Hidup ini tidak se-eksak itu, tidak sepasti itu. Masih ada luck and risk. Ini kalau dibawa ke tasawuf lebih tajam lagi ini kan. Kita itu kuasanya hanya merancang. Yang menetapkan hasilnya, yang mengintervensi segala yang tidak mungkin jadi mungkin, atau yang seolah-olah sudah pasti jadi tidak mungkin. Apa yang tidak bisa, yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan. Itu faktor luck and risk-nya lebih besar bagi kita yang beriman. Makanya jangan sembrono, jangan sombong. Ternyata hidup kita yang tidak sepasti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Husserl juga membedakan antara rich and wealth. Rich itu kaya. Sebenarnya maknanya sama, cuma wealth itu orang sering menerjemahnya kekayaan. Kata Husserl, you can be wealthy and not rich. You can be rich and not wealthy. Ini kalau diterjemah letterlock bisa, engkau bisa kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Bisa juga tidak kaya tapi sebenarnya kaya. Itu bulatnya. Tapi sebenarnya maksudnya beda. Kita sering menganggap sama. Rich itu kaya, itu kekayaan yang tampak, uang yang tampak. Kalau wealth itu uang yang tidak terlihat. Kalau uangnya saya simpen di tabungan itu wealth. Tapi begitu saya belikan HP itu rich. Ya. Sudah dalam wujud laptop Pak, itu rich. Tapi ini aset Pak saya simpen, siapa tahu nanti saya ada kebutuhan ya saya pakai. Itu wealth. Ini tidak sama. Kata Husserl, kekayaan yang sejati itu bukan yang kita pamerkan. Justru yang kita simpan. Jadi kekayaan itu yang aset yang belum kita belanjakan. Itulah kekayaan sejati. Jadi ya, ini kebalikan ya. Ini teorinya agak unik. Berarti kalau kalian lihat temanmu mobilnya mewah ya, rumahnya besar sekali ya, itu belum jadi parameter
dia benar-benar kaya. Bisa saja mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi utangnya juga banyak. Tidak bisa jadi ukuran. Ya, bisa saja tiap hari gonta-ganti mobil, yo ternyata supir taksi misalnya. Itu kan Pak, kelihatannya dari luarnya kan, kalau sekedar itu yo mirip seperti itu. Jadi orang sering menyamakan kekayaan itu dengan barang yang diperlihatkan, mobil, rumah, jam tangan mewah. Padahal itu menunjukkan bukan kekayaan yang dimiliki, tapi kekayaan yang telah hilang dibelanjakan. Itu kan hasil konsumsi semua. Apa yang dipamerkan itu menunjukkan konsumsi, tidak menunjukkan simpanan kita. Bisa saja orang yang barangnya mewah semua, tapi sebenarnya dia tiap hari di WA sama pinjol, debt collector ngejar-ngejar, bisa saja begitu. Jadi itu bedanya rich and wealth. Bisa saja orang kelihatan kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Rich tapi tidak wealth. Kita ingat-ingat ya. Oh, ini menenteramkan kita yang tidak punya barang mewah. Kalau ditanya orang, saya itu kayaknya biasa gini, tapi ya tidak mesti juga kok gitu. Kan kadang-kadang kalian lihat orang kaya-kaya itu kalau kemana-mana kan malah kadang simpel banget. Hanya pakai sandal jepit, hanya pakai kaos biasa. Sementara orang yang kaya baru biasanya itu, gaya nih, tiap bulan ganti HP, padahal kalau mau pakai HP tanya dulu ini gadgetnya gimana ya, gitu bisa gitu. Terus bisa gonta-ganti mobil, pakai baju mewah, mewah. Itu rich. Tapi belum kaya yang sejati. Kaya yang sejati itu wealth. Simpenan saya banyak. Saya sih hidup sederhana Pak, tapi memang saya banyak nabung untuk masa depan. Tidak apa-apa lah sekarang tirakat sebentar, tapi ini orang kaya. Jadi semakin lama simpenannya numpuk, ini orang kaya. Maka kalian jangan kaget, tiba-tiba ya ada orang cuma jualan mie ayam bisa naik haji. Kok banyak ya uangnya? Yo banyak, tidak dipamerkan pada kalian. Dia simpen itu jadi aset, terus bisa daftar haji. Padahal mungkin tiap hari hanya nyimpen uang 50 ditabung sekian puluh tahun bisa naik haji. Kalian yang mungkin income-nya besar-besar tidak bisa-bisa naik haji karena ya itu tadi, kalian kesusu ingin membelanjakannya, kesusu ingin menjadikannya konsumsi. Baik, jadi sekarang kita tahu bedanya kaya dan kaya. Kaya yang sejati dan kaya yang cuma pameran saja. Baik. Nah, konsepnya sama sekarang. Perlu juga, kata Housel, kita membedakan antara getting wealthy dengan staying wealthy. Getting wealthy itu gimana kita menjadi kaya. Kalau staying wealthy, gimana kita mempertahankan kekayaan. Ini dua hal yang berbeda. Salah lumus kita gugur, nggak jadi orang kaya kita. Gimana caranya jadi kaya dan gimana caranya tetap kaya. Kata Housel, untuk jadi kaya ini awal tetap ya, diperlukan semangat, kerja keras, berani spekulasi. Ini untuk jadi kaya, tidak putus asa, jatuh bangun lagi, itu getting wealthy. Mendirikan bisnis, beli saham, meminjam untuk usaha, ini getting wealthy namanya. Nanti mentalnya harus disesuaikan kalau sudah kaya dan ingin mempertahankan. Tidak bisa lagi pakai mental lama, bisa bahaya. Untuk staying wealthy, ini setelah punya aset, yuk kita lebih banyak butuh perlindungan, manajemen resiko.
Mungkin menyimpan dana sebagian untuk jaga-jaga asuransi, tidak berani lagi terlalu banyak spekulasi, harus lebih hati-hati, mentalnya beda. Ketika menuju kekayaan mungkin kita harus lebih berani, spekulasi ini, nyoba itu. Tapi ketika mempertahankan, ya harusnya tidak senekat itu. Kalau dianalogikan mungkin getting wealthy itu seperti orang naik ke puncak gunung. Harus mengerahkan tenaga, berani, semangatnya tinggi. Sementara staying wealthy itu sudah di atas gunung kita. Maka yang kita lakukan apa? Berusaha agar tidak kepleset, tidak tergelincir. Butuh seimbang, fokus, waspada. Ini staying wealthy. Banyak orang yang bisa menjadi kaya, tetapi terus gagal untuk jadi tetap kaya. Kenapa begitu? Mentalnya tidak berubah seperti waktu getting. Terlalu berani spekulasi, terlalu berani mengambil resiko, tidak tahu kapan harus berhenti, pokoknya ingin ekspansi terus. Salah satunya mesti terus gagal, jatuh. Ini staying wealthy. Jadi yang satu getting wealthy, yang satu staying wealthy. Ini mentalitasnya berbeda, tidak boleh sama. Baik, ini kalian ingat-ingat ya, saya tahu tidak bisa sekarang menerapkannya. Mungkin besok-besok kalau kalian usaha, kalau kalian sedang berjuang, ada beda strategi ya antara proses menjadi kaya dan bertahan agar tetap kaya. Cuma kekayaan yang hakiki ya, bukan kekayaan yang sekedar untuk dipamerkan, yang rich tadi. Ini pentingnya dulu kita punya konsep hidup yang sederhana saja, yang minimalis saja. Biar apa? Biar kekayaan kita kekayaannya sejati. Tidak sekedar kekayaan untuk dipamerkan. Sekarang kan banyak kita belanja hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuh, hanya untuk pamer saja sih. Mungkin ada yang pegang HP lebih dari 3, kalau kemana-mana dijajar-jajar gitu. Kemudian ada yang ganti mobil tiap tahun, ganti laptop terus-terusan. Ini kemungkinan dia orang kaya tapi jenis rich, bukan yang wealthy. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu mental kaya berarti penting. Sekarang lanjutannya, hal mentality terhadap kekayaan yang lain. Ada konsep dalam bukunya Housel itu, istilah beliau seduction of pessimism, yang kontrasnya adalah rasional optimism. Godaan untuk pesimis melawan optimisme yang rasional. Di antara yang membuat kita sulit kaya, kalau bahasa sederhananya itu tidak dapat banyak uang, banyak di antara kita yang lebih memilih pesimis. Jadi makanya istilahnya seduction, seduktif itu godaan. Kita digoda untuk pesimis. Ya karena pikiran kita itu biasanya kan suka mengarah-mengarah yang nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Biasanya jatuhnya terus pesimis, jadi kita tidak berani. Kenapa sih pesimis itu kok rasanya begitu menggoda? Kata kalau di Housel ada beberapa alasannya sih. Yang pertama, karena biasanya orang itu kalau sudah pesimis itu kelihatannya kayak serius banget. Iya ya, ini bisa saja gagal.
Kalau begini nanti saya bisa rugi sekian, bisa. Itu kelihatan orang yang mikir, orang ngeritik, itu kan biasanya nyari sisi negatifnya. Itu kan jenis pesimis, itu rasanya lebih mantep daripada orang yang bilang, udahlah bismillah, mulai sajalah, tidak tahu besok apa gitu. Itu kita rasanya kurang dalam. Orang yang pesimis itu rasanya lebih dalam. Bismillah ya, nanti Indonesia 2045 emas generasinya. Tapi kita, ala emas gimana? Coba dilihat yang sekarang. Diajak pesimis itu lebih gampang. Emas gimana Pak? Mungkin ya lebih cemas Pak. Faktanya coba dilihat. Nah, terus kamu cari semua fakta yang menggiringmu untuk pesimis. Ini biasanya sering-sering kerjaannya orang pinter. Pertimbangannya banyak, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Mikirnya ketahuan. Jadi itulah kenapa kadang saya bilang orang itu kalau usianya sudah tinggi, tambah dewasa, tambah pinter, itu biasanya terus kalau diajak nikah susah. Pertimbangannya banyak. Nanti kalau begini bisa enggak ya? Bisa enggak ya saya membahagiakan istri? Bisa enggak ya saya pokoknya pikirannya panjang, beradaptasi dengan keluarga. Akhirnya enggak jadi-jadi nikah. Ketahuan mikirnya. Nah ini sama sindrom sedaktif pesimisme itu. Orang itu cenderung mikir negatif-negatif saja. Rasanya kalau sudah ngomong jeleknya itu rasanya sudah mantep kita. Kadang-kadang sudah rapat, sudah hampir disepakati, terus muncul orang pinternya, coba dipertimbangkan lagi ya. Wah, itu susah wis. Akhirnya bubar semua, malah tidak jalan sudah. Nanti dalam ekonomi juga begitu. Mungkin nanti sebagian kalian akan mengalami ini. Pingin sifat investasi, tapi nanti kalau rugi gimana Pak? Kalau ditipu orang gimana Pak? Kalau tiba-tiba terjadi krisis gimana Pak? Pikiranmu macam-macam. Terus akhirnya ya tidak jadi. Terus uangnya habis buat beri pulsa sama kuota. Jadi kenapa pesimisme itu menggoda? Ya karena rasanya lebih serius. Menunjukkan kita lebih hati-hati. Lebih mudah menarik perhatian. Berita pun biasanya yang dicari kan yang jenis pesimis ini. Yang tidak pesimis tidak jadi berita. Coba dicek. Berita tentang krisis ekonomi, pasar yang hancur, resesi, itu tetap jadi berita. Dibandingkan berita tentang peluang, inovasi, pertumbuhan, itu tidak ada. Ya kan kita ada itu istilah bad news, good news. Berita peristiwa yang jelek itu ya jadi berita yang bagus. Ini mental pesimisme. Lawannya rasional optimism. Optimis tapi rasional. Tidak kok ngarang saja, menghayal, ngelamun saja. Optimis sih, tapi ya perhitungan. Ya tahu hidup ini nanti ada gejolak, ada masalah, ada problem, dunia yang banyak masalah biasa. Tetap dihadapi. Jadi ya tetaplah kalau ada calon nikah saja. Nanti kalau ada masalah ini, masalah itu, ya dilihat besok lah, dijalani saja. Nah ini namanya optimis rasionalisme. Kita sering pesimis dibandingkan optimis biasanya. Kalau saya bilang kalian semua besok adalah calon konglomerat itu, dari mana jalannya Pak? Saya itu, kamu tidak percaya diri sudah. Kamu lebih milih optimis, lebih milih pesimis. Padahal apa salahnya kalau memang kamu ingin berwirausaha sendiri sejak sekarang, menegaskan dirimu bahwa besok saya pasti sukses Pak. Saya pasti konglomerat sudah. Tapi kan wong kalau bahasa kita ini kan namanya mimpi. Lah kalau bermimpi saja tidak berani, gimana kamu mau bisa sukses? Ya. Nah, pikiran kita juga biasanya lebih tertarik untuk pesimis. Ini secara bias seperti minggu lalu loh.
Ada istilah loss aversion. Loss aversion itu kerugian itu rasanya lebih besar daripada keuntungan. Kita nemu uang 100.000 dengan kehilangan uang 100.000 itu jauh lebih memberati pikiran kita kehilangan 100.000. Ini namanya loss aversion. Jadi kerugian itu rasanya lebih menarik perhatian kita, lebih membebani pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba disepakati, yuk daripada ngaji terus, bulan depan kita jalan-jalan yuk bareng-bareng kemana gitu, healing lah, masuk ngaji terus. Oke siap Pak, seneng Pak. Begitu di belakang, tapi bayar sendiri-sendiri ya gitu. Mulai kamu kan mengkerut karena ogah rugi. Kamu mulai ngitung, sebentar Pak, bayarnya berapa dulu Pak. Karena kerugian itu lebih jadi perhatianmu daripada keuntungan. Ini namanya loss aversion. Ini tabiatnya pikiran sudah. Makanya kalian kalau yang ingin propaganda, ingin merayu atau bikin iklan, perhatikan hal yang mengesankan kerugian itu sama sekali jangan ditampilkan. Karena orang itu lebih melihat kerugiannya daripada keuntungannya. Jadi coba ya kalian misalnya ada obat apa, itu kan biasanya kalian fokus efek sampingnya apa ini ya. Itu duluan yang kamu lihat. Karena apa? Khawatir rugi. Nah, ini yang dalam logika disebut loss aversion. Yang kedua ya secara logis, hal-hal atau berita yang buruk itu lebih menarik. Kalau berita baik itu membosankan. Peresmian pabrik ini ya, membosankan. Berita-berita kayak gitu kan kita malas melihatnya. Tapi kalau ada korupsi, ada pabrik tutup, bangkrut, itu menarik. Itu yang membuat kita terus data yang di kepala kita itu terus data negatif semua. Dan ini nanti ada hubungannya dengan evolusi kita, evolusi psikologis kita yang lebih peka. Dunia ini tambah banyak ancamannya, kita lebih waspada, lebih peka terhadap bahaya. Efeknya apa sih Pak pesimis secara ekonomi berhubungan dengan uang? Yang pertama, akhirnya kita takut mengambil resiko. Jadi tidak mikir luck-nya, kita mikir risk-nya. Ya orang yang takut mengambil resiko akhirnya ya tidak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Jadi yang kedua, melewatkan peluang untuk tumbuh. Ya kita tidak berkembang sudah. Dan yang ketiga biasanya terus jadi sinis. Kalau ada temennya melakukan invest apa, bisnis apa itu diketawain. Lihat saja, gagal, ngerti saya itu. Kalau padahal belum pernah ngapa-ngapain. Tapi diam-diam kamu berharap dia gagal. Karena kamunya sendiri tidak bergerak. Kalau tiba-tiba dia sukses, kamu dongkolnya luar biasa. Yaitu cuatan dari rasa iri. Nah, maka kata Housel, orang yang mikirnya tidak panjang itu biasanya memang cenderung pesimis. Tapi kalau orang berpikir jangka panjang, lebih cenderung optimis. Di situ dia menguraikan begini. Pengamat-pengamat itu yang mengamati jangka pendek, situasi sekarang saja, itu sering jatuhnya adalah ekonomi itu tambah jelek, tambah krisis, kata dia. Tapi ayo kita lihat global secara umum dunia ini 100 tahun terakhir ternyata juga dunia ini berkembang pesat kok. Ya teknologinya, ya pasar sahamnya, ya kualitas hidup manusianya. Padahal di setiap zaman orang selalu meramalkan ekonomi jelek, ekonomi jatuh, itu kata Housel. Itu berarti apa? Kita perlu mikir jangka lebih panjang.
Sejak zaman, mungkin kalau di kita ya sejak zaman presiden pertama itu orang selalu bahas ekonomi yang jelek, yang jatuh, yang ambruk dan lain sebagainya. Selalu dikritik di situ. Ya sampai hari ini. Tapi kalau dilihat lebih general umum, mulai zaman 45 sampai hari ini itu ya kita perkembangan ekonominya luar biasa. Berarti kan secara umum sebenarnya berkembang. Ya tentu saja dalam batas-batas tertentu ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi ya fakta umumnya secara makro, itu kata Husserl, coba dilihat 100 tahun terakhir itu ya pasar saham hidup, teknologi luar biasa, kualitas hidup kita jauh dengan dulu. Ini berarti berkembang. Ini gunanya berpikir jangka panjang, yang membuat kita optimis. Jadi kata Husserl, pesimisme itu memang terdengar lebih cerdas dan lebih masuk akal daripada optimisme. Dan banyak orang salah mengira pesimis berarti bijaksana. Jadi seolah-olah mengingatkan kita, jangan begitu, jangan begini. Wah, ini orangnya bijaksana. Padahal ini membuat kita mandek, tidak berkembang. Kalau begitu nekat saja Pak. Ayo ndak nekat, ya penuh perhitungan tapi berani. Makanya istilahnya berani. Berani itu tengah-tengah antara nekat dan pengecut, kalau kata Imam Ghazali. Ya tidak sembrono asal maju, tapi juga tidak penakut, tidak berani ngapa-ngapain. Beranilah, ini sudah pas, sudah berani itu. Setelah mengkalkulasi, merancang, terus dieksekusi. Makanya dalam ilmu etika Islam, berani itu bagian dari akhlak yang terpuji. Jadi bagian dari akhlak yang mahmudah. Dan dia menyimbolkan titik tengah. Jadi kalau teorinya Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, ini kan melanjutkan Aristoteles sebenarnya, bahwa yang baik itu yang tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sama seperti kita mengalokasikan uang itu, ya jangan sembrono, namanya nekat. Tapi juga jangan pengecut, tidak berani ngapa-ngapain karena khawatir gagal. Kalau sudah dirancang dengan baik, eksekusilah. Kalau sudah punya perhitungan-perhitungan, jalankan. Caranya begitu. Makanya tetap waspada dalam jangka pendek, tapi percaya dirilah untuk jangka panjang. Jangan biarkan berita buruk hari ini membunuh harapanmu tentang masa depan. Bagi kita yang senang membaca berita-berita buruk, tiap hari melihat info-info yang negatif, jangan biarkan berita-berita itu membunuh harapan kita tentang masa depan. Baik, kita lanjutkan. Ambil nafas dulu, enggak apa-apa. Istirahat dulu sebentar. Saya tahu ini wacana seperti ini mungkin kalian merasanya masih jauh Pak. Ini kita masih berjuang gimana caranya agar dompetnya ada isinya, itu saja sih Pak. Mikirnya masih belum sedalam ini. Tapi ya kalian perlu tahu ini karena tantanganmu di masa depan ini. Meskipun kalian bukan jurusan ekonomi, mungkin ada yang jurusan pendidikan, ada yang jurusan tafsir, filsafat, tapi ujian hidupmu besok yang paling besar tetap ekonomi. Oke, baik. Nah, ini core ideas-nya, gagasan pokoknya dari Husserl dalam Psychology of Money. Apa itu? Mengelola perilaku itu lebih penting
daripada menaklukkan pasar. Mengelola perilaku, ya menaklukkan pasar atau mengalahkan pasar itu kayak kita membelanjakan uang kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk investasi yang kemudian sukses. Ini berarti kita bisa menaklukkan pasar. Yang ini butuh keterampilan, butuh waktu, butuh keberuntungan. Ini upaya menaklukkan pasar. Tapi menurut Husserl, untuk bisa menaklukkan pasar, kita harus bisa mengelola perilaku. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak serakah, tidak penakut, tidak egois saat memutuskan. Kita harus disiplin, sabar, tidak mudah terombang-ambing. Ini perilaku namanya. Bayangkan kalau kita investasi bisnis kok terus emosinan, ngamuan. Ayo, klienmu, kolegamu bubar. Atau pelitnya luar biasa, atau sombongnya luar biasa, atau tidak disiplin, tidak sabaran. Baru invest kemarin, inginnya minggu depan sudah panen, sudah hasilnya banyak. Ini tidak sabaran. Psikologinya tidak stabil. Moodnya berubah-ubah, naik turun. Nah, ini sulit kalian sukses. Jadi mengelola perilaku itu jauh lebih penting dulu. Nah, ya kalau untuk menaklukkan pasar tadi kalian menunggu besok-besok kalau sudah punya modal, Pak, sudah. Tapi melatih perilaku itu harus sejak sekarang. Tidak bisa nunggu besok. Besok lah, Pak, kalau saya sudah punya pabrik baru melatih disiplin, baru tidak bisa. Latihannya sejak sekarang. Gaya hidup kita harus sudah kita sesuaikan. Maka ayo dikendalikan emosi, latihan berpikir jernih, latihan sabar, latihan disiplin. Kalau sekarang kalian bangunnya saja jam 11 siang, karena malamnya mabar sampai jam 1, jam 2 misalnya. Kalau besok kalian punya usaha gimana? Misalnya punya toko, yang lain jam 8 sudah buka, kamu jam 12 baru dibuka. Itu pun sambil ngantuk karena malamnya melean misalnya. Ini perilaku. Kalau tidak kalian bentuk sekarang, ya kalian akan kesulitan besok. Kenapa sih, Pak, kok perilaku yang diurusi? Kata Husserl, karena perilaku itulah yang bisa kita kontrol. Kalau pasar tidak bisa kita kontrol. Pasar itu seperti apa, tertarik atau tidak dengan produk kita dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol respon kita, perilaku kita. Husserl memberi contoh, ada banyak investasi yang gagal bukan karena strateginya salah, tapi emosinya yang tidak stabil. Ekonomi baru turun sedikit panik atau sembrono dan lain sebagainya. Maka kata Husserl, tidak semua orang harus jadi jenius di pasar, tapi semua orang harus bisa mengelola dirinya, menahan diri, tidak impulsif, sabar, dan lain sebagainya. Ada pandangan yang menarik, mengelola uang itu seperti diet. Semua orang tahu makan sehat dan olahraga itu penting, tapi yang sulit adalah konsisten dan disiplin melakukannya. Sama nanti kalian mengelola uang itu kan sebenarnya tahu. Seperti saya bilang tadi, nabung itu baik, boros itu jelek, kurang perhitungan itu jelek, emosional itu jelek. Kita semua tahu. Tinggal menjalankannya yang belum. Secara konsisten, secara disiplin. Ini yang sulit. Jadi maka ayo kita ya mulai sekarang. Kalau teman-teman memang
ingin bergerak di ranah misalnya bisnis atau investasi, sebenarnya di semua ranah perlu menata perilaku kita. Latihannya sejak sekarang. Saya tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar niatnya PNS semua ya. Jadi kalau ditawani model-model gini, enggak Pak, saya pokoknya besok PNS saja. Sekarang mulai belajar CAT saya Pak. Ya banyak berdoa. Dicontohkan oleh Housel begini, banyak investor membeli saat harga tinggi hanya karena FOMO. Yang lain begitu, sekarang trennya itu, sekarang itu FOMO saja, tidak mengukur dirinya, tidak mengkalkulasi situasinya dengan detail, hanya ikut-ikutan saja. Atau tiba-tiba banyak orang menjual saat harga turun karena panik. Waduh, sebentar lagi perang ini, tiba-tiba dijual semua asetnya. Padahal mungkin sebentar lagi perjanjian damai, terus terlanjur dijual. Ini perlu ketahanan mental yang semacam ini. Itulah yang dimaksud oleh Housel bahwa mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Ini sejak awal memang mengarahkan, ayo perilaku kita tata. Tidak sekedar kecerdasan kita, tapi kemampuan kita mengontrol diri, mengarahkan diri. Oke. Nah, ini juga, kalau ini mungkin penting untuk kita, tidak nunggu besok. Kata Housel, cukup itu lebih penting daripada lebih. Ini menarik ya kalimatnya. Lebih itu tidak pernah selesai. Sedangkan cukup itu membawa ketenangan. Jadi menyadari bahwa kita sudah cukup. Ini jadi kuncinya bahagia, kuncinya damai, kuncinya kebebasan finansial. Jadi ngerti kapan harus berhenti, itu yang dimaksud cukup. Banyak orang usaha mentang-mentang sedikit sukses terus dibablaskan. Wah kalau gitu buka ini lagi, buka itu lagi. Terus hancur gara-gara salah satu lininya. Ini karena lupa dengan cukup. Mengejar yang lebih itu kadang-kadang bisa menghancurkan kalau kita tidak hati-hati. Kalau ini sangat Quranik kalau ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau akan berlomba-lomba untuk berlebihan, berbanyak-banyakan, dan itu sampai mati. Jadi kata Housel, banyak orang kehilangan semuanya bukan karena tidak pinter, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi banyak orang sudah kaya, sudah sukses, tapi masih ingin ngambil resiko ini, resiko itu. Terus akhirnya malah bangkrut. Contohnya banyak sudah. Kayak orang main judi. Ini semoga di sini tidak ada ya pemainnya judi online. Orang main judi itu jangan dikira dia bisa berhenti kalau menang. Apalagi kalah. Kalau dia kalah, dia ingin, wah sudah kalah, ini saya harus mengembalikan yang kemarin kalah. Pasti pikirannya kan begitu. Seandainya toh terus menang, yang tadi hilang bisa kembali lagi. Mesti dia tidak mau berhenti. Lanjut siapa tahu menang lagi kan jadinya untung. Jadi akhirnya orang yang kecanduan judi itu dia tidak menemukan titik di mana dia harus berhenti. Karena ketika rugi dia ingin mengembalikan kerugian itu, dan ketika menang dia ingin menang lebih banyak. Jadi dua-duanya tidak ada berhentinya. Kadang orang bisnis juga begitu, mengelola keuangan juga begitu. Tidak tahu kapan harus berhenti. Ya karena memang ambisinya tidak ada putusnya. Ini yang harus jadi pengingat teman-teman besok ya. Jadi ngerti cukup itu lebih penting daripada lebih.
berlebih. Pak, kalau begitu kita tidak boleh maju, tidak boleh berambisi lagi, tidak boleh. Tidak boleh, tapi harus diingat kalau kita tidak kenal batas, justru keinginan kita untuk maju, ambisi kita untuk maju, itu bisa merusak yang sudah kita capai, yang sudah kita peroleh. Jadi cukup lebih penting daripada lebih. Ya cukup itu setiap orang standarnya beda-beda ya. Kita sendiri yang tahu cukup itu kapan. Cukup ini urusan mental kata Husserl, bukan urusan angka. Saya mungkin masih jutaan itu cukup lah tiap bulan. Tapi orang tertentu harus puluhan juta, orang lain harus ratusan juta, itu baru cukup. Kalau kalian ya mungkin, saya tidak tahu sangunya mahasiswa sekarang satu bulan berapa. Zaman saya dulu jadi mahasiswa satu bulan sangunya 50.000. Beda ya sama kalian sekarang ya. Itu pun harus dipakai naik mikrolet 100 rupiah keliling Jogja. Dari Krapyak sampai UIN itu bisa 1 jaman itu 100 rupiah. Setahun saya di pondok itu bayarnya 100.000 setahun. Saya tidak tahu kalau kos sekarang apa ada ya yang 1 bulan 100.000 apa ada. Tidak ada ya. Oke, ini yang dimaksud cukup itu urusan mental, bukan urusan angka. Kalau segitu bagi saya cukup, mungkin bagi kalian tidak. Zaman saya makan itu nasi, sayur, telur, kerupuknya 2, teh hangat 500 rupiah. Saya apal karena tiap pagi sarapannya rata-rata jenis itu. Masih 500 itu hitungannya besar, mungkin kayak sekarang ya puluhan ribu sudah itu. Ya. Oke ya, yang penting cukup ya, jangan dilihat besarannya. Tidak berlebihan. Maka kata Husserl, the hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Salah satu kemampuan finansial yang paling berat adalah membuat gawang, goalpost itu gawang, berhenti bergerak. Maksudnya gawangnya ini jangan digerakkan terus, jadi kita akhirnya rasanya tidak gol-gol sampai besok. Kalau gawangnya berhenti kan targetnya enak. Kalau sudah masuk ke situ berarti goal tercapai, sudah kan gitu. Tapi kan kita kadang sudah mau goal kita tambah target lagi, sudah mau goal kita tambah target lagi. Akhirnya tidak goal-goal, kita tidak ada syukurnya, kurang terus. Maka cukup lebih penting daripada lebih. Saya lanjutkan. Nah, ini istilahnya dekat. Semoga tidak salah paham. Reasonable lebih penting daripada rasional. Apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal, bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Jadi rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika, 1 + 1 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu, itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar, pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional, mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima.
Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori konsep ideal, tapi mempertimbangkan kehidupan nyata, mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya masih punya hutang itu ganjel ya Pak, harusnya sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, tidak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, sudah apa-apa wis, mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Oke, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar itu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacar mau bisa ratusan ribu. Itu secara rasional kamu tidak masuk akal, kok gitu sih kamu. Mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, ndak begitu Pak. Kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih ndak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika, untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya rasional dan reasonable. Kemasukakalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks. Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel, ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Ini kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh, dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis, heboh besar-besaran, situasi berubah sangat drastis.
Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan? Ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Husserl, ayolah, lebih baik gini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Husserl ya, membangun sistem keuangan yang tahan banting. Contohnya apa? Kita harus selalu punya dana darurat. Sisihkan sebagian kecil uang kita untuk hal tak terduga. Saya tidak tahu, kalian mentradisikan itu tidak harus selalu kita pegang uang untuk yang tak terduga. Jangan dihabiskan semuanya, meskipun tahu besok orang tua ngirim lagi, tapi pastikan kalian selalu pegang dana tak terduga. Kemudian kalau memang modalmu banyak, ingin investasi, kata Husserl, jangan ditaruh semua di satu keranjang. Boleh investasi ini, yang lain ke sana, yang lain ke situ. Di dalam rangka kalau sini gagal, sini masih ada. Ini kalau uangnya banyak ya. Yo. Kalau uangnya banyak, maksudnya jangan uangnya banyak ditaruh di situ semua. Kalau kamu taruh di situ semua, kalau yang di situ jatuh ya jatuh. Kemudian jangan terlalu optimis, juga jangan terlalu serakah. Selalu sadari batas. Terus ingat-ingat namanya margin of safety, batas aman. Kita harus hidup tidak berlebihan, di bawah ambang aman. Kalau memang dalam 1 bulan itu maksimal, misalnya kita kuatnya belanja sekian juta misalnya, ambil bawahnya sedikit. Jangan dipas. Jadi di bawahnya sedikit, biar apa? Biar tidak kaget nanti kalau terjadi yang tidak terduga. Kata Husserl, tujuan utamanya bukan kok kita jadi benar setiap saat, tapi bagaimana caranya kita tetap hidup dan stabil saat kita salah. Salah kalkulasi, salah prediksi itu ya tidak apa-apa. Gagal ternyata prediksi saya keliru, tidak apa-apa. Saya sudah menyiapkannya kalau gagal. Jadi bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Bukan berarti tidak boleh, tapi dahulukan bersiap menghadapi ketidakpastian. Kata Husserl, when things are going extremely well, realize it's not as good as you think. Ketika sesuatu kok jalannya terlalu mulus, terlalu lancar, ingat-ingat sadari bahwa situasinya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Ini maksudnya biar kita selalu waspada. Tiba-tiba muncul risk seperti tadi, muncul resiko yang tidak terbayangkan, maka kita sudah siap. Kan ada peribahasa itu. Biasanya sebelum badai itu situasinya sangat tenang. Nah, kalau terlalu mulus sangat tenang itu hati-hati. Biasanya tidak terduga, tiba-tiba terus badainya muncul. Maka siap-siaplah.
Baik, kita lanjutkan. Ini menarik. Di bukunya Husserl ada istilah man in the car paradox. Paradok orang dalam mobil. Ini mungkin nyindir orang yang suka pamer. Jadi paradok ini terjadi, kata Husserl, ketika seseorang membeli barang mahal, misalnya mobil mewah. Harapannya dia biar orang lihat mobil kita itu terus kagum, iri, dan lain sebagainya. Kata Husserl, orang itu kan inginnya, misalnya saya beli mobil baru, saya membayangkan orang lihat saya itu iri pada saya, kagum pada saya. Padahal kata Husserl, itu sebenarnya orang tidak kagum pada saya. Orang hanya kagum pada mobilnya saja, bukan orangnya. Di buku itu contohnya begini. Ketika seseorang melihat orang mengendarai Ferrari misalnya, mereka tidak berpikir, wow, orang itu hebat. Tapi cenderung berpikir, kalau aku punya mobil itu, keren mungkin ya. Jadi orang tidak mikir kita, yang dipikir dia di mobil itu. Maksudnya apa? Kekaguman orang itu diarahkan tidak pada pemiliknya, tapi bayangan mereka kalau memiliki hal itu. Teman-teman misalnya lihat ada rumah bagus, mewah, luar biasa. Apa mikir orang yang punya rumah? Yang kita pikir, seandainya ya saya punya rumah kayak gitu. Saya tetap, bukan kalian yang punya rumah. Ini namanya man in the car paradox. Maksudnya apa sih analogi ini? Kita itu sering salah mengira bahwa kalau kita kaya dan orang tahu kita kaya, terus orang kagum pada kita. Padahal enggak. Orang itu hanya sibuk memproyeksikan keinginan mereka sendiri dalam barang-barang yang kita miliki. Jadi kita yang suka pamer, termasuk pamer status, pamer barang, ini sebenarnya tidak efektif. Orang tidak sepenuhnya menghargai kita. Kata Husserl, pengakuan sejati itu tidak datang dari penampilan luar. Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, maka sikap kita, karakter kita, integritas kita itu jauh lebih berdampak daripada barang-barang kita. Kalau ingin yang dilihat orangnya, jangan cuma pamer mobilnya. Yuk jadi orang baik, coba yuk naik mobil saya bareng-bareng, yuk jalan-jalan, itu baru orangnya dilihat. Tapi kalau hanya pamer saja, enggak. Orang hanya memproyeksikan, membayangkan keinginannya pada barang kita. Apakah itu mobil, apakah itu rumah, bahkan mungkin apakah itu pasangan misalnya. Jadi jangan dikira orang melihat kita, ya kalau memang kalian mamerkan pasanganmu, yang dilihat pasangannya. Seandainya ya pasangan saya kayak gitu, itu mikirnya ke situ mesti. Jadi pamer itu tidak efektif untuk kita memancing penghormatan, penghargaan orang lain. Kalau ingin penghormatan, penghargaan orang lain, bukan pamer yang harus kita lakukan, tapi kebaikan, integritas, sikap dan karakter dan lain sebagainya. Jadi nanti ingat-ingatlah man in the car paradox. Paradok orang di dalam mobil. Oke. Kita lihat sekarang finalnya. Semua konsep-konsep tadi yang dijelaskan, pada akhirnya apa sih tujuannya pengelolaan uang dengan baik tadi?
Menurut Husserl, tujuan akhir uang adalah memberi kebebasan kita. Ini sering terbalik. Kita sering sebaliknya justru dibelenggu oleh uang. Orang kaya yang sejati itu dia dibebaskan oleh uangnya. Kalau kita jadi takut begini, takut itu, takut uang kita berkurang, ini belum kaya yang sejati. Orang yang sukses mengelola uangnya itu adalah orang yang dibebaskan oleh uang. Gambarannya seperti ini, kata Husserl. Uang itu paling bernilai bukan karena kita bisa membeli mobil, membeli rumah atau kemewahan. Tapi dengan banyak uang kita bisa memiliki diri kita, ngatur waktu kita suka-suka. Itu orang sukses namanya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak kekayaan materinya, tapi orang yang bisa, ini paling tidak ya, hari ini kerja apa enggak ya? Enggak usah kerjalah, santai saja, tapi uangnya tetap datang. Hari ini ke kantor enggak? Biar saja sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan aja lah. Tapi ini orang merdeka sudah. Libur sajalah hari ini. Gitu kan. Jadi ini orang yang sudah merdeka. Termasuk menolak hal yang tidak cocok dengan nilai hidupku. Di sini saya kok diatur-atur kayak gitu, padahal saya enggak suka itu. Sudahlah, enggak salah. Ini merdeka. Di sini kok enggak boleh ngerokok, padahal saya suka ngerokok. Kalau gitu saya keluar saja. Nah, itu kalau berani begini kalian merdeka. Orang kaya itu orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia bebas, apa keinginannya dia wujudkan. Banyak orang, kata Husserl, mengejar uang, tapi terus dia terikat dengan pekerjaannya, stres, dikejar-kejar keinginan konsumtif ini, konsumtif itu. Dan ini masalah, kata Husserl. Ternyata uang malah membelenggu kita. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan uang sebagai jalan kebebasan. Caranya bagaimana? Itu di situ antara lain di buku itu disebutkan, misalnya yang pertama, gaya hidup kita ayo sesuai kemampuan saja. Keinginannya jangan aneh-aneh dan tahu kapan berhenti. Ini membuat kita terbebaskan. Kalau kita punya keinginan banyak yang aneh-aneh, biasanya terus dikejar-kejar target ini, target itu. Kita tidak bisa menikmati uang bahkan. Yang kedua, punya dana darurat, kata Husserl. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin sampai di PHK lah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi ketika kita punya dana darurat, kita masih aman. Tidak apa-apalah, ini prinsip. Kalau saya tidak boleh itu, ya sudah saya keluar, tidak apa-apa. Masih bisa survive, saya masih punya dana darurat. Ini membuat kita bebas. Kemudian yang ketiga, uang agar bisa jadi jalan kebebasan kita, mari menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang membuat kita tadi terburu-buru, stres, dikejar pekerjaan ini itu, biasanya karena kita membanding dengan yang lain. Ingin sesukses dia, ingin sekaya mereka, ingin punya ini itu seperti dia. Itu membanding. Akhirnya gaya hidup kita tidak sesuai kemampuan. Akhirnya kita terbelenggu. Nah, ayo mulai pinter membaca diri kita ya, memahami diri kita. Terus yang terakhir, kata Husserl, jangan korbankan seluruh hidup kita hanya untuk uang. Kenapa? Karena kita hidup sekali dan waktu tidak bisa diulang kembali. Jangan sampai terlalu fokus ngejar uang, lupa menikmati uang, lupa menikmati hidup.
Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak punya teman lagi, tidak dekat sama keluarga karena sibuk ngejar uang terus. Ini kerugian besar. Iya, uang itu penting tapi tidak segalanya. Nah, ini penting diingat-ingat biar uang punya fungsi membebaskan. Jadi kata Husserl akhirnya apa? The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok tidak bisa, saya pingin itu tapi kok tidak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki, kata Husserl. Orang kaya itu ya, aku pingin apa saja bisa. Itu alternatifnya dua sebenarnya. Kita punya segalanya sehingga ingin apa saja bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa mengontrol, mengendalikan keinginan kita. Sehingga yang kita inginkan ya yang dalam jangkauan kemampuan kita. Nah, jadi ayo latihan ini ya. Latihan jadi orang kaya sekarang pun bisa. Caranya apa? Kontrol keinginanmu. Jadi inginkanlah hal-hal yang mungkin diinginkan oleh diri kita, yang mungkin dipenuhi oleh diri kita sekarang. Kita akan jadi orang paling kaya. Jadi I can do whatever I want today. Ya, nah dilengkapi lagi di quote selanjutnya. Independent to me doesn't mean you will stop working. It means you only do the work you like, with people you like, at the times you want, for as long as you want. Kemandirian bagi saya, kata Husserl, bukan berarti engkau berhenti bekerja. Tetapi itu berarti engkau hanya melakukan pekerjaan yang kau sukai, bersama orang yang engkau sukai juga, pada waktu yang engkau inginkan, dan selama engkau inginkan. Jadi sederhananya, kitalah yang mengendalikan diri kita. Itulah nanti yang jadi parameter kita mandiri beneran apa tidak. Kenapa? Kok kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, ya itu namanya tidak mandiri. Dekat orang yang kita benci tapi kita tidak mau menjauh, tidak mau keluar, ya sama, kita belum mandiri. Waktunya kita tidak cocok juga, tidak suka dengan timingnya, juga lamanya, durasinya kita tidak bisa ngatur, ya sebenarnya kita masih belum mandiri. Mandiri itu kita melakukan apapun ya mau kita, durasinya sepanjang apa suka-suka kita. Nah ini cuma ya ini kalau kita jadi pegawai susah kayak gini ya. Kamu mau ndak mau itu sudah, kalian harus lebih mandiri, tidak jadi pegawainya orang. Oke, ada beberapa quotes yang saya bawa. Ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena
semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut, membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Seperti minggu lalu, belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Oke, ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang, Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure, khawatir ini, khawatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Ada lagi satu quote. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It is to raise your humility. Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabunganmu bukan dengan meningkatkan penghasilanmu, melainkan dengan meningkatkan kerendahan hatimu. Humility. Jangan sombong lah, jangan sok pamer lah, menghabiskan uang banyak. Gaya hidupnya diturunkan sedikit, yang lebih humble, yang lebih rendah hati. Nah, maka savingnya jadi lebih banyak. Tidak apa-apalah, HP-nya sudah 5 tahun tidak ganti, tidak apa-apa, toh bisa dipakai. Laptopnya sejak zaman semester 1, sekarang S3 juga masih ini, tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Rendah hati saja. Nah, savingmu akan lebih banyak. Jadi tidak harus dengan meningkatkan penghasilan untuk bisa memperbanyak saving. Cara paling mudah, ubah gaya hidup. Yo, kalau dalam Islam yo poso lah Senin Kemis. Masih kurang banyak. Puasa ditambah 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Masih kurang. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Oh, savingmu banyak itu. Oke ya, itu maksudnya apa? Gaya hidupmu gantilah. Jangan terlalu boros. Seperti tadi ya, jangan belanja dengan dasar gengsi, tapi belanjalah dengan dasar fungsi. Kalau memang masih berfungsi, ya kenapa harus ganti? Termasuk baju, termasuk pakaian. Dulu seperti di minimalisme itu kan malah kita diminta bersih-bersih lemari, barang yang tidak penting, sudahlah dikeluarkan saja. Bikin sumpek. Kan pernah saya bilang, baju itu mungkin kita sebenarnya cuma butuh 3. Di lemarimu ada berapa? Banyak ya, sampai tidak kadang ya itu.
kena pengaruhnya Shopee dan kawan-kawan itu ya. Setiap hari ada saja paket baju, paket apa itu. Bak 3 itu kan yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu ditaruh lemari. Cukup. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh lemari, yang ditaruh di lemari kita pakai. Dan kan muter gitu, jadi 3 cukup. Kalau sudah jelek, rusak, ya yang rusak diganti. Kan itu saja, tidak harus mencadang sebanyak itu. Tapi kan beda-beda Pak. Ini baju tidur, ini baju nongkrong, ini baju kuliah, ini baju Allah kayak siapa saja. Oh, level kita itu yo. Baju kuliah, baju sholat, baju tidur, baju mandi ya wis kuwi. Ya, baik. Ini cara meningkatkan saving. Oke, masih ada satu ternyata. Bersikaplah lebih baik dan jangan terlalu menyolok. Tidak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebagaimana dirimu. Engkau berpikir menginginkan mobil mewah atau jam tangan bagus. Namun mungkin yang kau inginkan adalah rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Padahal engkau lebih mungkin memperoleh semua itu melalui kebaikan dan kerendahan hati. Sudahlah, ayo kita akhiri budaya pamer, budaya berlebihan, budaya gengsi. Tidak ada orang mengagumi harta benda yang jadi milik kita. Mungkin kita ingin mobil mewah atau jam tangan bagus biar dihormati orang, biar dikagumi orang. Padahal yang lebih mungkin membuat kita dikagumi orang, dihormati orang adalah kebaikan dan kerendahan hati. Jadi kalau ingin mendapatkan itu, ngapain sih keluar uang banyak-banyak untuk mobil mewah, untuk jam tangan bagus? Lebih baik kita upgrade diri kita dengan melakukan lebih banyak kebaikan dan lebih rendah hati. Itu membuat orang lebih kagum dan lebih hormat. Ya ini untuk bahan refleksi kita ya. Karena kita kadang-kadang melupakan ini. Mungkin karena terpengaruh budaya-budaya flexing, terpengaruh peradaban yang hari ini lebih narsis dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai introspeksi lebih dalam. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini, materi tentang psikologi uang.